never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bakat Marc Marquez mampu tutupi kelemahan Desmos edisi GP25. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda dan kini menjadi pembalap penguji KTM. Dalam wawancaranya, Dani memberikan pernyataan yang menggelitik, penuh makna, dan seolah menampar kenyataan. Marc Marquez lah yang menutupi kelemahan Ducati Desmos edisi GP25. Balapan di Jerez seharusnya jadi momen pembuktian bagi tim pabrikan Ducati. Francesco Bagnaia, sang juara dunia dan andalan utama tim, diunggulkan untuk menang. Marc Marquez, meskipun baru bergabung dengan Ducati Lenovo musim ini, tetap jadi harapan besar karena performa konsisten dan penuh determinasi yang ditunjukkannya di 4 seri sebelumnya. Namun semua berubah saat balapan dimulai. Marc Marquez sempat memimpin dan terlibat duel sengit di barisan depan, sebelum akhirnya mengalami crash saat mencoba menyalip Bagnaia di tikungan cepat. Ia bangkit, melanjutkan balapan, dan finish ke-12. Tapi sorotan utama justru tertuju pada hasil akhir. Alex Marquez, yang menggunakan Desmos edisi GP24, motor tahun lalu dari tim satelit Gresini, justru menjuarai balapan. Sementara Bagnaia, dengan motor terkini GP25 dari tim pabrikan, bahkan tak mampu mengejar kecepatan Fabio Quartararo, yang notabene membawa Yamaha M1 yang masih dianggap kurang kompetitif di era ini. Pedrosa, dengan gaya bicara tenang tapi tajam, memberikan analisis tajam yang membuat banyak pihak terdiam. Apa yang dilakukan Marc Marquez sejauh ini bukan sekadar adaptasi. Dia sedang menyelamatkan Ducati dari potensi kegagalan teknis yang tak disadari, ungkap Dani. Menurutnya, Marc Marquez adalah pembalap yang tak hanya kencang, tapi punya kemampuan alami untuk menyatu dengan motor dan menutupi kelemahannya. GP25, walaupun secara teknis adalah pengembangan dari GP24, nyatanya belum bisa menunjukkan superioritas mutlak. Performa Bagnaia di Jerez menjadi bukti bahwa motor tersebut belum cukup stabil dalam berbagai situasi balapan. Sementara Alex Marquez yang mengendarai motor spek tahun lalu justru mampu tampil luar biasa. Hal ini membuka mata banyak orang bahwa kemenangan Ducati selama ini, terutama di tangan Marc Marquez, bukan semata karena motor, tapi karena bakat alami dan insting balap luar biasa yang dimiliki Marc. Tanpa Marc, GP25 belum tentu bisa bersaing di barisan depan, tegas Pedrosa. Pernyataan ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan Ducati, tetapi lebih kepada memberikan apresiasi yang layak pada seorang pembalap yang telah melalui banyak luka, patah tulang, operasi, dan nyaris kehilangan segalanya, namun kembali ke lintasan dan tetap menakutkan. Bakat Marquez bukan sekadar tentang keberanian menyalip. Ia paham karakter motor, tahu cara menyeimbangkan tekanan ban, membaca grip, dan memahami limit dari setiap tikungan. Di tangan pembalap biasa, GP25 mungkin terlihat hebat. Tapi di tangan Marc Marquez, motor itu bisa menjadi senjata mematikan, meski dengan kekurangan yang tak terlihat kasat mata. Kini, publik mulai menyadari bahwa kehadiran Marc Marquez di Ducati bukan hanya soal performa, tapi juga pengaruh. Ia tak hanya mendongkrak hasil, tapi juga menyalakan kembali semangat dan identitas pabrikan merah itu. Seorang pejuang yang mampu melaju cepat tak peduli kondisi motornya seperti apa. Dani Pedrosa tahu benar siapa Marc Marquez. Ia melihatnya tumbuh, jatuh, dan bangkit kembali. Maka ketika ia berkata bahwa Marquez sedang menutupi kelemahan motor Ducati, kita tak sedang mendengar pujian biasa, kita sedang menyaksikan kebenaran yang tak semua orang berani katakan. CEO Ducati dipenuhi rasa kecewaan dengan Francesco Bagnaia. Sirkuit Jerez, yang selama ini menjadi salah satu arena favorit Pecco Bagnaia, justru menjadi tempat di mana banyak mata mulai meragukan statusnya sebagai pemimpin proyek besar Ducati. Harapan besar diletakkan di pundaknya, namun kenyataan berkata lain. Dalam balapan MotoGP Spanyol 2025, sang juara bertahan tampil di bawah ekspektasi. Dan hal itu cukup untuk membuat CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, tidak bisa menahan kekecewaannya. Bagnaia, yang selama ini dikenal sebagai pembalap cerdas dan tenang, terlihat kehilangan tajinya. Ia tidak mampu mengendalikan ritme balapan, bahkan ketika rival terkuatnya, Marc Marquez, terpeleset dan harus bangkit dari kecelakaan hebat. Momentum yang seharusnya dimanfaatkan justru berlalu begitu saja, dan Bagnaia berakhir di podium ketiga, jauh dari posisi yang diharapkan oleh tim dan pendukungnya. Claudio Domenicali, sosok dingin dan penuh kesabaran, kali ini tidak berbasa-basi. Pecco tidak tampil seperti yang kami harapkan.
Terutama karena dia sendiri selalu mengatakan bahwa balapan utama hari Minggu adalah kekuatannya. Tapi kenyataannya, tidak ada bedanya dengan sprint race, tegasnya. Kekecewaan Dominicali bukan soal posisi di klasemen semata. Ia kecewa karena tidak melihat jiwa petarung dalam diri Bagnaia. Tidak ada agresivitas, tidak ada dorongan untuk menekan, bahkan ketika peluang terbuka lebar. Dia tampak terlalu pasif. Kami butuh lebih dari sekadar menyelesaikan balapan. Kami butuh semangat bertarung. Kami butuh seseorang yang benar-benar lapar akan kemenangan, lanjut Dominicali dengan nada datar yang menyimpan ketegangan. Ironisnya, dalam momen ketika Bagnaia tampak melempem, justru Marc Marquez, pembalap yang baru datang ke dalam keluarga Ducati, menunjukkan arti sesungguhnya dari mental juara. Marquez terjatuh saat bertarung melawan Pecco, motornya hancur, tetapi ia tetap bangkit. Dengan motor yang nyaris tak layak balap, dia kembali ke lintasan dan berjuang hingga finish ke-12. Dominicali mengakui bahwa kesalahan Marquez memang merugikan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang ditunjukkan Baby Alien hari itu. Banyak pembalap mungkin memilih untuk menyerah. Tapi tidak Marc. Ia kembali ke lintasan dengan motor rusak parah. Hanya untuk apa? Untuk finish? Ya. Tapi lebih dari itu, untuk membuktikan bahwa semangatnya tak pernah padam, ucap Dominicali dengan nada kagum. Ia menambahkan, kami harus menghargai pembalap yang mau berkorban demi menyelesaikan balapan. Itu bukan sekadar balapan biasa. Itu adalah pesan kepada dunia, bahwa dia belum habis. Kini Ducati berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka memiliki juara bertahan yang masih mengumpulkan poin penting. Di sisi lain, mereka menyaksikan pembalap baru yang dengan segala keterbatasannya mampu menginspirasi tim dan menyalakan kembali gairah di pedok merah itu. Apa yang terjadi di Jerez hanyalah sebuah gambaran kecil dari pertarungan besar yang sedang berlangsung di dalam Ducati sendiri. Sebuah pertarungan bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi juga soal siapa yang memiliki hati dan mental paling kuat untuk menjadi pemimpin sejati. Dan sampai hari ini, banyak yang mulai bertanya, apakah Bagnaia masih layak disebut sebagai jagoan utama Ducati, ataukah era baru telah tiba bersama seorang pejuang bernama Marc Marquez? Dani Pedrosa sangat yakini Francesco Bagnaia kenal mental dari dominasi Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 ternyata membawa dinamika yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan andalan tim Ducati Lenovo, kini tampak seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Dari 5 seri awal musim ini, ia hanya sekali berhasil naik podium tertinggi. Itu pun ketika lawannya, Marc Marquez, harus terjatuh di MotoGP Amerika. Selebihnya, Pecco seolah tenggelam dalam tekanan dan performa gemilang dua pembalap bersaudara, Marc dan Alex Marquez. Kemenangan Marc di Qatar, Argentina, dan Thailand, disusul kejutan dari Alex Marquez di Jerez, membuat dominasi Ducati tahun-tahun sebelumnya kini terasa rapuh jika hanya bergantung pada Bagnaia. Yang menyadari ini bukan hanya penggemar MotoGP, tapi juga para legenda. Salah satunya Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez waktu di Honda dan kini menjadi penguji tim KTM. Menurut Pedrosa, masalah utama Pecco Bagnaia bukanlah pada teknis atau kemampuan membalapnya, melainkan soal mental. Ia melihat sang juara dunia mulai kehilangan kebebasan dalam mengekspresikan gaya balapnya. Tekanan datang dari banyak sisi, hasil yang tak kunjung memuaskan, sorotan media, ekspektasi pabrikan, dan yang terberat, kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setim. Pecco terlihat penuh tekanan, ucap Pedrosa. Bukan karena dia tak mampu, tapi karena kondisi di sekitarnya membuatnya tertekan. Ini lebih ke arah psikologis daripada fisik. Komentar ini sangat menusuk, karena bicara tentang sisi manusiawi dari seorang juara. Pecco Bagnaia bukan mesin, dan tekanan untuk terus menang bisa menggerogoti fokus serta kepercayaan diri. Di sisi lain, Marc Marquez tampil seperti makhluk dari dunia lain. Tak peduli perubahan setup, panjang garpu depan, tinggi motor, atau kondisi lintasan, ia selalu bisa menyesuaikan diri dan melaju cepat. Itu yang membuat Marc spesial, lanjut Pedrosa. Di Honda dulu pun dia begitu. Apapun yang diberikan padanya, dia bisa adaptasi dan membuat motor itu kencang. Yang membuat situasi kian berat bagi Pecco adalah kenyataan bahwa Alex Marquez juga mulai menemukan performa terbaiknya. Kemenangan Alex di Jerez membuktikan bahwa Marquez bersaudara bukan hanya cepat, tapi juga sudah masuk ke fase matang sebagai pembalap. Mereka tampil bebas, tanpa tekanan besar, dan yang lebih penting, tanpa beban gelar juara bertahan di pundak mereka. Kini,
Ducati menghadapi dilema. Mereka punya dua pembalap hebat di tim pabrikan, tapi hanya satu yang mampu benar-benar memaksimalkan potensi Desmosedici GP25. Pecco memang masih andalan, tapi sorotan kini beralih ke Marc Marquez. Bahkan, dalam momen-momen sulit seperti di Jerez saat ia terjatuh, Marquez masih mampu mencuri perhatian dan mencuri poin dari posisi buncit. Pedrosa menegaskan, jika Ducati tak mampu mengelola tekanan internal yang kini dirasakan Bagnaia, maka Marc Marquez akan terus mendominasi, bahkan bisa saja merebut gelar ketiga dari tangan sang juara bertahan. Pecco sedang diuji bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai manusia yang harus menghadapi tekanan besar dari dalam timnya sendiri, pungkas Pedrosa. Dan mungkin, inilah musim tersulit dalam karir Francesco Bagnaia, bukan karena lawan di lintasan, tapi karena lawan dalam pikirannya sendiri. Michele Pirro terheran, Marc Marquez dengan kondisi motor rusak mampu melesat cepat. Saat sebagian besar mata tertuju pada podium di sirkuit Jerez, tempat Francesco Bagnaia berdiri di posisi ketiga dengan senyum tipis, di sudut garasi Ducati, seorang pria justru terdiam dengan tatapan tak percaya. Michele Pirro, test rider veteran Ducati, menyaksikan layar data tim sambil berkali-kali menggelengkan kepala. Bukan karena kecewa dengan hasil tim, melainkan karena ada sesuatu yang menurutnya mustahil secara teknis baru saja terjadi. Marc Marquez, rekan setim Bagnaia di Ducati Lenovo, baru saja membuat sesuatu yang hampir tak bisa dijelaskan. Ia mengalami crash keras saat berduel sengit dengan Bagnaia di tikungan cepat, tepat di pertengahan balapan. Motor Desmosedici GP25 yang dikendarainya rusak, sayap patah, fairing terkelupas, dan keseimbangan aerodinamika jelas terganggu. Siapapun yang mengerti balapan tahu, motor dalam kondisi seperti itu biasanya sulit dibawa melaju cepat, apalagi bersaing. Namun, yang dilakukan Marquez jauh dari nalar. Setelah jatuh dan tercecer ke posisi paling belakang, ia tidak menyerah. Ia justru bangkit, menyalakan kembali motornya, dan kembali ke lintasan seolah tidak terjadi apa-apa. Yang mengejutkan Pirro, bukan hanya Marquez bisa melanjutkan balapan, tetapi ia bahkan mencatatkan waktu lap yang hanya terpaut sepersekian detik dari Bagnaia, yang mengendarai motor dalam kondisi sempurna dan akhirnya naik podium. Jujur saja, saya terheran-heran, ucap Pirro usai balapan. Dengan kondisi motor seperti itu, normalnya kecepatan turun drastis. Tapi Marc, dia tetap melaju kencang, bahkan nyaris menyamai waktu lap Pecco, Bagnaia. Itu tidak masuk akal. Dia bukan hanya mengendarai motor, dia menyatu dengan mesin itu. Balapan di Jerez memang penuh drama dan emosi. Sejak awal, persaingan antara Bagnaia dan Marquez sudah memanas. Keduanya saling overtake, saling menekan, dan tidak ada yang mau mengalah. Tapi di satu titik, ketika Marquez mencoba menyalip di sisi luar, ban depannya kehilangan grip. Ia terjatuh keras, menghantam gravel, dan banyak yang mengira itu akhir dari ceritanya hari itu. Namun, inilah Marc Marquez. Seorang pejuang sejati yang tak mengenal kata menyerah. Ia berdiri, menyeret motornya yang rusak, dan melanjutkan balapan dengan determinasi luar biasa. Ia menyalip satu persatu pembalap di depannya, dan akhirnya finish di posisi ke-12, masih membawa pulang poin, sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang, termasuk Pirro sendiri. Saya tahu betul motor ini. Saya ikut mengembangkannya, saya tahu batasannya. Tapi Marquez menunjukkan bahwa batas itu bisa didobrak dengan mental juara. Dia tak hanya cepat, dia punya semangat yang membakar, lanjut Pirro. Momen itu menjadi salah satu highlight di Jerez, meski tak tampak dalam selebrasi di podium. Di antara catatan waktu, data teknis, dan evaluasi strategi, ada satu pelajaran yang lebih dalam. Semangat pantang menyerah bisa menaklukkan keterbatasan teknis. Dan Marquez, dengan tubuh penuh debu dan motor yang rusak, telah membuktikan bahwa ia belum habis. Ia masih Marc Marquez yang kita kenal, liar, gigih, dan selalu melawan hingga akhir. Aleix Espargaro sampai tak percaya dengan kecepatan Marc Marquez. Saat balapan utama MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez usai, banyak orang masih belum bisa melupakan momen paling dramatis yang terjadi di tengah lintasan. Marc Marquez yang jatuh, bangkit, dan tetap menolak menyerah. Namun, satu komentar yang paling menggambarkan kedahsyatan aksi tersebut justru datang dari Aleix Espargaro, pembalap penguji Honda yang mendapatkan wildcard, mengaku tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
balapan hari itu dimulai dengan penuh ketegangan. Semua mata tertuju pada persaingan panas antara dua pembalap utama Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sejak awal, mereka saling tempel, saling tusuk menyalip dengan keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Beberapa kali manuver berisiko dilakukan Marquez, seolah tak ada rasa gentar dalam dirinya. Ia tahu, kemenangan di Jerez akan menjadi penegasan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga tangguh. Namun, drama besar terjadi di laps ke-20. Saat mencoba menyalip Bagnaia di tikungan cepat, Marquez kehilangan grip ban depan dan tergelincir. Tubuhnya terpental, motornya terguling keras. Semua mengira balapannya telah berakhir. Tetapi hanya dalam hitungan detik, Marquez bangkit. Ia buru-buru mengangkat motornya, yang jelas-jelas dalam kondisi rusak, dengan fairing pecah dan aerodinamika yang terganggu, lalu kembali melaju ke lintasan. Dari posisi paling belakang, Marquez mulai menyalip satu demi satu pembalap. Disinilah Aleix Espargaro, yang saat itu berada di posisi ke-14, merasakan langsung keajaiban dari seorang Marc Marquez. Aleix sempat beberapa tikungan bertarung dengannya, dan ia tahu betul betapa sulitnya mempertahankan kecepatan di Jerez dengan motor prima sekalipun. Tapi Marquez, ia menyerang dengan motor cacat, namun kecepatannya tetap menakutkan. Aku sempat duel dengan Marc, dan jujur, aku nggak percaya, kata Aleix usai balapan. Motornya rusak, fairing sebelah kiri terbelah, tapi dia tetap lebih cepat dari kami. Dia bukan manusia biasa. Dia binatang buas yang lapar akan poin. Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Hanya 4 poin memang, tapi 4 poin itu terasa seperti kemenangan tersendiri. Bukan soal angka di klasemen, tapi tentang semangat seorang juara dunia 8 kali yang tak mau menyerah bahkan ketika situasi terlihat mustahil. Dalam dunia di mana banyak pembalap memilih mundur demi keselamatan, Marquez memilih bertarung. Reaksi dari tim Ducati penuh emosi. Gigi Dalinya memujinya, Davide Tardozzi menggelengkan kepala penuh kagum, dan bahkan media Spanyol menyebutnya El Gladiador. Namun yang paling menyentuh adalah pengakuan dari Aleix, pembalap yang sudah lama mengenal Marquez, yang berkata, dia gila, tapi gila dengan cara yang benar. Dia hidup untuk balapan. Itulah Marc Marquez. Jatuh, bangkit, dan melaju. Bahkan ketika semua orang berpikir dia sudah selesai, dia justru memulai pertunjukan yang sesungguhnya. Valentino Rossi kagum akan mental baja Marc Marquez. Balapan utama MotoGP Spanyol baru saja dimulai, dan aroma persaingan sudah terasa pekat di udara. 3 nama besar, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez, sejak awal sudah terlibat duel yang begitu panas, ketat, tanpa kompromi. Setiap tikungan menjadi panggung adu nyali, setiap meter lintasan jadi pertaruhan harga diri. Marc Marquez, sang gladiator baru Ducati Lenovo, menunjukkan keberanian luar biasa. Ia terus menempel ketat Francesco Bagnaia, rekan setim sekaligus rival terbesarnya saat ini. Saling overtake terjadi di setiap sudut Jerez. Sirkuit seakan bergetar oleh duel mereka yang tanpa ampun. Publik tahu, ini bukan sekadar balapan biasa. Ini pertarungan tentang siapa yang pantas disebut Raja Ducati di era baru. Namun, drama besar terjadi. Saat balapan memasuki laps 20, di sebuah tikungan cepat yang terkenal licin dan sulit dikuasai, Marc Marquez mencoba manuver luar biasa berani. Ia berusaha menyalip Bagnaia dari sisi dalam kecepatan yang mendebarkan. Sayang, ban depan motornya kehilangan grip, dan Marc pun terjatuh dengan keras ke aspal Jerez. Penonton terhenyak. Kru Ducati terpaku. Beberapa mungkin berpikir, ini akhir segalanya hari ini. Tetapi Marc Marquez bukan pembalap biasa. Ia bukan sosok yang menyerah hanya karena terjatuh. Tanpa ragu, tanpa menunggu, ia segera berdiri, mengangkat motornya yang babak belur, dengan fairing rusak dan komponen retak. Di saat sebagian besar pembalap mungkin memilih menyudahi balapan, Marquez justru memilih melanjutkan. Dari posisi paling belakang. Dengan motor yang tidak sempurna. Dengan tubuh yang mungkin terasa sakit. Tapi dengan jiwa yang membara. Satu persatu, ia susul pembalap di depannya. Setiap laps, setiap tikungan, Marc berjuang seakan-akan itu adalah lap terakhirnya di dunia. Tidak untuk kemenangan, tidak untuk trofi, melainkan untuk harga diri seorang pejuang sejati. Dan perjuangan itu membuahkan hasil.
Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Ia meraih 4 poin yang mungkin terlihat kecil di mata banyak orang, namun bernilai jauh lebih besar bagi Ducati dan dunia MotoGP. Aksi heroik ini membuat seorang legenda, yang dulunya adalah rival sengit Marc Marquez, turut angkat topi. Valentino Rossi, sosok yang tahu betul kerasnya dunia ini, tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Dalam sebuah wawancara, Valentino Rossi berkata, mentalitas seperti itu sangat jarang kita lihat. Motor hancur, posisi jauh tertinggal, semua alasan untuk menyerah ada di hadapannya. Tapi dia memilih bertarung. Saya benar-benar kagum, ini sesuatu yang mustahil bagi kebanyakan orang, tetapi Marc Marquez melakukannya. Bagi Rossi, Marc Marquez hari itu membuktikan bahwa menjadi pembalap hebat bukan hanya soal kecepatan atau podium, tetapi soal hati. Soal keberanian untuk terus berjuang, bahkan ketika semua terasa hilang. Jerez hari itu mencatat lebih dari sekadar siapa yang menang dan kalah. Ia mencatat jiwa besar seorang Marc Marquez. Jiwa seorang juara, yang mungkin terjatuh, tapi tak pernah hancur. Seorang pejuang, yang bagi seorang Valentino Rossi sekalipun, pantas diberi penghormatan tertinggi. Dan dunia pun mengerti, legenda sejati bukan hanya mereka yang berdiri di atas podium, tetapi mereka yang memilih berdiri, saat dunia mengira mereka akan menyerah. Marc Marquez, nama itu hari ini, dan untuk waktu yang lama, akan tetap bergema di hati pecinta MotoGP sejati.